Adu kekuatan Indonesia versus Cina dari anggaran belanja militer. Halo Sobat Taktik Militer. Kawasan Natuna di Laut Cina Selatan tengah memanas. Indonesia secara tegas menolak klaim Cina atas perairan tersebut yang didasarkan atas historic right dan Nine Dash Line. Sebenarnya tidak cuma Indonesia yang berselisih dengan Cina di Laut Cina Selatan. Beijing juga bersengketa dengan negara-negara tetangga Indonesia yakni Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, Filipina, dan Vietnam. Buntut insiden masuknya kapal nelayan asing yang dikawal Coast Guard Cina, Indonesia meningkatkan intensitas patroli di Natuna dengan penambahan personel dan kapal perang atau KRI dari TNI AL. Dengan kondisi Natuna yang tegang, sebenarnya berapa kekuatan militer berdasarkan anggaran kedua negara? Dikutip Kompas.com dari Stockholm International Peace Research Institute atau SIPRI, sebuah lembaga riset kekuatan militer dunia yang berpusat di Swedia. Cina memiliki alokasi anggaran militer yang terbilang sangat besar. Pada tahun 2018, anggaran belanja militer Beijing mencapai 250 miliar dolar AS atau setara dengan 3.485 triliun atau kurs rupiah 13.940. Sebagai salah satu negara adidaya, wajar jika pos belanja militer Cina sangat besar. Anggaran pertahanan Cina hanya kalah oleh Amerika Serikat yang dicatat SIPRI nilainya mencapai 648 miliar dolar AS. Sementara Indonesia anggaran pos pertahanan pada periode tahun yang sama di 2018 nilainya 7,44 miliar dolar AS atau setara dengan 104,12 triliun rupiah. Artinya meski dibandingkan dengan total APBN Indonesia di 2018 sebesar 2.220 triliun, angkanya masih lebih kecil dibandingkan dengan pengeluaran Cina untuk kebutuhan militernya. Nilai anggaran militer yang dirilis SIPRI sendiri berasal dari sumber yang terbuka dari masing-masing negara. Artinya belanja militer setiap negara kemungkinan bisa saja jauh lebih tinggi mengingat kerahasiaan pertahanan negara. Sementara jika dikutip anggaran militer Indonesia, sebagaimana yang dirilis Kementerian Keuangan, pos belanja Kementerian Pertahanan di 2018 tercatat senilai 107 triliun rupiah. Selanjutnya sebagai perbandingan, pada tahun 2019 anggaran Kementerian Pertahanan naik tipis menjadi 108 triliun rupiah dan di 2020 dianggarkan 127 triliun. Selain itu, anggaran militer Indonesia juga sebagian besar tersedot pada belanja matra darat. Sementara dalam kaitannya dengan sengketa Natuna, TNI AL jauh lebih berperan aktif sebagai informasi dalam sengketa Natuna. Dasar yang dipakai negeri tirai bambu mengklaim perairan Natuna yang masuk wilayah Laut Cina Selatan adalah 9 garis putus-putus atau Nine Dash Line. Nine Dash Line merupakan garis yang dibuat sepihak oleh Cina tanpa melalui konvensi hukum laut di bawah PBB atau United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS. Dasar klaim wilayah Cina atas hampir seluruh perairan Laut Cina Selatan sebenarnya sudah dipatahkan Putusan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada 2016 silam. Mahkamah Arbitrase International atau Permanent Court of Arbitration PCA menyatakan hak-hak historis Tiongkok di Laut Cina Selatan sebelumnya yang diklaim Cina telah dihapus jika hal itu tidak sesuai dengan ZEE yang ditetapkan berdasarkan perjanjian PBB. Putusan itu dibuat menanggapi pengajuan keberatan pemerintah Filipina tahun 2013. Filipina keberatan atas klaim yang aktivitas kelompok Tiongkok di Laut Cina Selatan. Jadi bagaimana pendapat Anda? Silahkan komen di kolom komentar.